Selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita akan memasuki perkuliahan kita dan berbicara tentang penggunaan daftar isi. Semoga pertemuan kita ini akan memahami bagaimana cara penggunaan daftar isi secara baik. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabar? Sehat-sehat semua? Kabar baik, Pak. Oke, baik. Mohon maaf ya karena terlambat masuk. Saya sedang berada di kantor pusat KPH dalam rangka menghadiri sidang. Kita tanpa mengurangi rasa hormat tetap melaksanakan perkuliahannya. Ya, hari ini sebagaimana yang saya sampaikan minggu yang lalu, kita akan belajar cara membuat daftar isi secara otomatis ya. Tapi sebelumnya silakan Komti untuk memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baiklah Pak, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas perjumpaan kami melalui Zoom ini. Kami akan melangsungkan perkuliahan kami, kiranya Tuhan berkati kami, baik juga pada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, ini sekedar pengumuman dulu. Minggu depan kita akan masuk pada ujian mid semester. Jadi tolong dipelajari nanti apa yang kita pelajari dari awal hingga hari ini. Nah, jadi yang kita pelajari tentu bisa diulang-ulang, lalu nanti dengan mid semester itu cara-cara membuat format file nanti sudah akan kalian mengerti karena sudah terbiasa ya dari yang sudah. Itu saja, dan nanti waktunya sama seperti ini, kita masuk lalu di ujian lalu dikumpul sesuai dengan waktu. Itu saja pengumuman, banyak tambahan. Oke, baik. Untuk memulai program ini saya katakan kemarin bawa laptop, kemudian file yang akan disusun daftar isinya. Supaya kita langsung praktik nanti bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Memulai kegiatan ini, saya akan buka link YouTube ya. Link YouTube yang akan kalian tonton dulu sebagai tutorial untuk kalian bisa dengar. Lalu setelah itu baru kita praktek membuat langsung cara membuat daftar isi secara otomatis. Halo teman-teman semuanya, kita jumpa Silakan lagi di didengar, ya. channel Pusat Cara-Cara. Kali ini saya masih akan memberikan tips untuk pembuatan daftar isi yang rapi. Namun yang akan dijelaskan kali ini adalah pembuatan daftar isi dengan cara otomatis. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah punya sebuah dokumen. Apakah suaranya jelas? Suara beliau ini yang mempresentasi ini? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Saya lanjut ya. Berupa modul. Oke, jadi tahapan-tahapannya adalah pertama siapkan dulu dokumen yang akan kita buat daftar isinya. Kemudian langkah berikutnya kita berikan heading ya. Kita berikan heading. Kita langsung saja untuk heading ada heading 1, heading 2 dan seterusnya. Nah, untuk heading 1 itu digunakan untuk judul utama seperti kata pengantarnya, kemudian daftar isi, bab 1, kemudian nanti ada bab 2 dan seterusnya sampai penutup. Oke, kita berikan dulu heading. Caranya di blok yang akan kita berikan heading, kemudian kita berikan heading 1 untuk judul yang paling tinggi, judul yang paling atas.
Nah, kalau kita lihat dari pemberian heading ini kita mendapatkan settingan seperti itu. Sekiranya tidak setuju atau kurang cocok dengan bentuk heading 1 yang seperti itu, seperti kita lihat, nah kita bisa mengganti atau memodifikasi tampilan heading satunya sesuai dengan selera. Nah, di sini saya masih menggunakan ukuran 14, kemudian rata tengah, kemudian warna hurufnya kita beri warna hitam. Itu untuk heading 1. Berikutnya, untuk daftar isi, ya, tulisan daftar isi, ini juga harus kita berikan heading 1. Caranya sama. Agar kita tidak usah ribet lagi memberikan format yang disesuaikan dengan selera kita, maka kita bisa berikan kita gunakan cara yang lebih cepat, yaitu dengan format painter. Caranya, teks yang akan kita jadikan sebagai acuan, kita klik atau kita blok, bisa diklik saja juga bisa. Klik format painter, lalu kita blok pada tulisan yang akan kita samakan formatnya. Otomatis setelah diblok, ini akan menjadi heading 1. Gitu, ya. Kita lanjutkan lagi. Ini juga akan dijadikan sebagai acuan untuk bab 1. Format painter. Bab 1 ini kita berikan heading 1. Diblok sampai pendahuluannya. Sehingga kedua tulisan ini menjadi lanjutkan ke bab 3. Lanjutkan lagi format painter ke bab tadi bab 2 ya, ini bab 3, blok, format painter lagi, kemudian bab terakhir menutup selesai untuk heading 1. Kembalikan ke awal dokumen. Bisa kita tekan CTRL dengan tombol home. Kita kembali ke awal. Berikutnya kita lihat. Nah, di bagian pendahuluan itu kan ada subjudul, latar belakang, deskripsi singkat dan seterusnya. Kita berikan heading 2. Caranya sama. Pertama, kita blok dulu tulisannya, lalu kita klik heading 2. Kemudian kita sesuaikan formatnya. Saya mau menggunakan 12, ukurannya warna hitam, kemudian penomorannya kan tadi menggunakan huruf seperti ini. Nah, untuk letak numberingnya, bullet and numberingnya, kita geser indent ini. Ya, geser ke sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu. Jarak, kalau saya lihat ini terlalu mepet ya, kita berikan jarak 2 spasi, CTRL 2. Ya, untuk 1 spasi CTRL 1, 1,5 CTRL 5, kalau mau spasi 2 CTRL 2. Gitu. Itu untuk heading 2. Sama seperti tadi di heading 1, heading 2 juga sama, kita bisa lakukan format painter. Format painter, blok lagi ke sini. Nah, heading 2 kan, format painter lagi. Heading 2 sudah, format painter. Heading 2, format painter. Blok, format painter. Blok lagi, format painter. Blok lagi. Jadi lebih cepat dengan cara ini. Udah, untuk bab 1 kita lihat sudah selesai. Settingan bab 1 dan settingan heading 1 dan heading 2. Lanjutkan ke bab ketiga ya, bab 2. Dari bab 2 ya. Sama, kita blok dulu. Jangan kita jangan kita format painter dari sini, karena nanti kalau kita format painter dari sini, kita nomornya akan melanjutkan ke H gitu dan seterusnya. Walaupun sebetulnya bisa di reset numberingnya. Ya, tapi lebih baik kita kembalikan saja. Gambar yang semua. Blok, kemudian heading 2, kemudian warna huruf, kemudian geser indentnya, spasinya Ctrl 2. Sama, lakukan lagi format painter, blok di
berikutnya format painter. Nah, untuk subjudul yang di bawah subjudul yang pertama itu heading 3 nanti yang. Jadi kita lewat dulu. Ini sudah heading 2, format painter lagi. Nah, point B. Masih ada format painter. Ini masih ada point E. Format painter. Point F. Sudah. Lalu kita kembali lagi ke bab 2 tadi. Nah, ini untuk memberikan heading 3. Nah, heading 3 itu diberikan di subjudul dari subjudul. Subjudul gitu ya. Ini kan subjudul C. Di bawah C ada angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita berikan ini heading 3. Sama seperti tadi, kita berikan format sesuai dengan keinginan kita. Makanya menggunakan angka. Saya geser penomorannya ke sini. Indennya ya. Ukuran spasinya saya berikan 5, setengah ya, kontrol 5. Setengah spasi. Lanjutan ya. Nah, di sini kita tadi sudah memberikan heading 3. Kemudian kita akan memberikan format painter pada heading 3 untuk yang di bawahnya. Ya, untuk poin-poin setelah ini ya. Setelah ini kan nanti ada poin 2, itu untuk menjadi heading 3. Sama, format painter. Ini heading 3. Nah, format painter lagi. Blok lagi format painter. Ada nggak format painter? Udah. Ini selesai untuk bab 2. Sekarang kita masuk ke bab 3. Sama, ini heading 2 ya. Subjudul yang pertama itu berikan heading 2. Ukuran hurufnya saya berikan 12, warna hitam, kemudian penomorannya menggunakan logo. Geser indennya ke sini. Berikan spasi 2 spasi. Sama seperti tadi, format painter, blok, format painter, blok. Bawah masih ada. Halo. Oke, habis. Ya, selamat Tinggal UAS ya. blok, berikan 2. Selamat UAS dan PD. Warna hitam, penomorannya Selamat pro. kesehatan. Kemudian spasinya 2, CTRL 2 ya. Dan geser ke sebelah kiri. Ya, terakhir format painter. Untuk format painter barangkali masih belum jelas. Jadi maksud dari format painter itu adalah kita mau copy format dari satu teks ke teks yang lain. Jadi teks yang lain mau mengacu format ke sini. Berarti klik dulu acuannya. Ini yang akan dijadikan acuan. Klik format painter, lalu di blok teks mana yang mau disamakan format. Setelah itu nanti dia akan, kalau ininya nomor atau poin A, berarti bawahnya B. Dan seterusnya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai memberikan heading 1, 2, 3, dan seterusnya. Kembali ke awal dokumen, control room. Nah, langkah berikutnya adalah memberikan penomoran halaman dulu. Sebelum kita membuat daftar isi, kita harus memberikan dulu penomoran halaman. Nah, mengenai penomoran halaman, itu kita bisa lihat, kalau kita lihat di beberapa modul yang sudah jadi atau di beberapa buku, untuk kata pengantar, daftar isi, dan halaman-halaman pendahuluan, itu biasanya menggunakan penomoran, menggunakan Romawi kecil. Sementara bab 1 sampai terakhir, dalam artian isi dari bukunya, itu menggunakan
nomor halaman angka. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita buat dulu nomor halaman untuk pendahuluan, dalam artian kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain. Kita tempatkan posisi kursor di awal dokumen. Insert, kemudian page number, kemudian di sini saya akan menggunakan penomoran halaman dengan posisi di bawah di tengah. Maka di sini kita pilih bottom of page, kemudian kita pilih di tengah. Kita lihat, nah kebetulan di sini nomor halaman sudah berbentuk Romawi kecil. Kalaupun misalnya teman-teman mendapatkan ketika menggunakan penomoran halaman ternyata yang muncul adalah halaman angka, maka kita ubahnya dari sini ya, page number, lalu format page number. Nah di sini kita pilih sesuai dengan keinginan. Normalnya di sini. Nah, tapi kita kan mau menggunakan format page number yang menggunakan Romawi kecil. Maka kita pilih yang ini, kemudian start tab-nya dipilih dengan Romawi 1. Oke, kita lihat halaman 1, 2, halaman 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu masalahnya. Jadi di halaman-halaman selanjutnya itu nomor halaman tetap menggunakan Romawi kecil. Sementara kita kan ingin dari mulai bab 1 itu nomornya berubah menjadi angka 1 ya. Maka kita harus meng-set lagi nomor halaman dari mulai bab 1. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita lihat di daftar isi itu saya sudah berikan jeda 1, 2, 3 kali enter. Nah, di akhir baris ini kan bab 1 itu sudah halaman 3. Sementara kalau kita lihat kursornya gerakan saja ke atas 1 kali. Nah, maksudnya di sini berarti ini adalah akhir dari akhir dari halaman kedua ya, akhir dari halaman kedua di sini. Nah, tempatkan di akhir baris dari halaman sebelum dari halaman isi. Lalu langkahnya kita klik page layout, lalu break, lalu pilih next page. Sekali lagi ya, tempatkan kursornya di akhir dari, ini kan daftar isi ya, daftar isi saya berikan jeda 2 enter ya, 3 enter. Nah di sini adalah akhir dari akhir dari halaman kedua. Klik page layout, klik break, klik next page. Nah nanti si kursor akan pindah ke bab 1 pendahuluannya ini. Nah di sini di bab 1 itu kita harus memberikan penomoran halaman sesuai dengan yang kita inginkan. Kita sudah lihat di sini si nomor halaman sudah berubah lagi menjadi angka 1 Romawi. Kita tinggal ubah. Caranya insert page number, bottom of page, lalu di sini page numbernya diklik page number, lalu format page number, dan di sini kita pilih angka. Sudah deh. Nah, kalau sudah double klik di area isi. Kita tempatkan kursor di awal dokumen ya, Control Home. Nah, kita coba cek kata pengantar, halaman 1 Romawi, daftar isi halaman 2 Romawi, bab 1 pendahuluan, halaman 1, bab 2, halaman 4, dan seterusnya sampai halaman akhir itu sampai halaman 17. Ya. Jadi kita siapkan dulu nomor halaman. Setelah nomor halamannya sesuai, kita cek, kita rapikan kembali barangkali. Nah, ada seperti ini. Ada beberapa dokumen yang beberapa baris yang belum rapi. Kita rapikan kembali. Saya rasa sudah. Dan langkah intinya adalah sekarang kita membuat daftar isi secara otomatis. Langkahnya sangat mudah. Klik di sini ya, kita berikan daftar isi di sini kan. Nah, daftar isi sudah kita buatkan space atau halaman kosong, di mana nanti kita akan isi datanya secara otomatis. Caranya sangat mudah, sangat gampang. Tempatkan kursornya di sini. Lalu kita klik reference ya.
kita klik menu Preferences, lalu klik Table of Content, dan kita pilih. Sekali lagi ya, tempatkan kursor di halaman daftar isi yang sudah kita siapkan, lalu klik menu Preferences, Table of Content, lalu pilih saja yang ini. Ya. Atau kalau mau Word versi yang kedua boleh. Saya pilih dulu yang ini. Kita lihat. Ya. Itu sudah jadi dengan halaman-halaman kata pengantar daftar isi bab 1 keperluan. Saya ulang lagi ya. Tempatkan kursor di halaman daftar isi, lalu klik lalu klik References, Table of Content. Nah, kita coba pilih yang ini ya, apa perbedaannya dengan yang tadi. Nah, ini ada di judulnya saja ada Table of Content. Terserah yang mana. Kita lihat, kalau misalnya kita mau hapus, sebetulnya boleh, tinggal di delete saja atau di backspace saja. Jadi kita tidak perlu Table of Content judulnya, nggak perlu apa-apa, tinggal hapus saja. Ya, jadi walaupun misalnya kita lihat ini ada seperti apa ya, blok buram gitu ya, padahal nanti pada saat kita cetak tidak akan seperti itu. Nah, kita lihat halamannya sudah lengkap, 1 Romawi, 2 Romawi sampai ke bawah, dan sudah rapi ya, sudah rapi. Kalau misalnya sekiranya kita mau ngedit langsung, misalnya tadi ada yang salah di menu ini, nah kita bisa melakukan kontrol klik ya. Kita lihat tuh di sebelah kanan atas, CTRL klik to follow link. Misalnya kita mau langsung ke bab 2, tinggal CTRL dengan klik, maka akan langsung menuju bab 2. Kembali lagi. Gitu. Ya. Nah, kita buktikan apakah betul misalnya rangkuman ini ada di halaman 13, kita langsung saja CTRL dengan klik. Ini rangkuman kan? Nah, halaman 13. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diaplikasikan. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan tinggal hubungi saja saya di alamat email yang tertera pada deskripsi video. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita sudah mendengar tadi ya arahan dari YouTuber tadi ya. Ini nanti boleh kalian lihat di di internet atau di YouTube tutorial cara membuat daftar isi otomatis di Word 2010. Nanti kalian bisa searchingnya. Nanti masih banyak lagi tutorial yang lain supaya kalian bisa melakukannya secara otomatis. Sekarang mari buka laptop masing-masing, buka file masing-masing, lalu kita praktek melakukannya seperti apa yang disampaikan oleh sang tutorial tadi. Tadi siapa namanya beliau ya? Banyak sebenarnya. Oh, ini namanya. Oh, dia tidak sebut namanya. Katakanlah itu si Ucok ya. Ucok Harahap lah itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Ucok Harahap tadi, kalian carilah file kalian, file yang bisa kalian buat untuk contoh membuat halaman. Nah, mungkin saya akan ambil contoh dulu dari teman-teman kalian yang sudah selesai ya. Misalnya saya ambil contoh
Siapa yang sudah menyala? Oke, ini. Nah, ini saya tunjukkan bersama kalian contoh. Ini kan belum, ini masih manual. Ini kan masih manual. Diklik dia kan, nah ini masih seperti ini. Ini masih manual. Lalu kita akan mau buat ini menjadi otomatis. Itu saya hapus dulu ya. Ini masih manual ini. Capek membuat manual ini. Oke. Ini. Jadi ini masih manual tadi. Lalu kita akan membuat dia secara otomatis. Langkah-langkahnya tadi, supaya saya ulangi ya, kita akan membuat, misalnya tadi dari awal ya, mulai dari awal. Kata, ya di sini kata pengantar, nanti kan kata pengantar. Ini kita buat heading 1. Heading itu ini di sininya, di kepalanya ya. Format dari kepala. Jadi heading. Nah, baru kita harus rubah. Kalau di kampus kita, heading itu, apa namanya, kepala itu hurufnya formatnya 18. 18 itu. Jadi hurufnya 18, fontsnya maksudnya, baru dia Times Roman. Times Roman 18 bold. Dan dia di tengah. Itu dalam format STT. Kalau kalian ingat ya, sebentar saya stop dulu ini, supaya saya buka lagi minggu yang lalu ya, kita sudah pelajari itu ukuran dari huruf di heading, bukan di heading, di judul ya, di judul. Sebentar. Dua minggu yang lalu sudah kita pelajari itu. Nah, ini. Yang ini. Nah, ini kan sudah dibuat angka Romawi, huruf kecil ya, Romawi kecil ini, untuk kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel. Angka Arab untuk bab 1 sampai bab daftar pustaka. Ini sudah ada. Baru fonts, mana ini fonts? Oh ini fontsnya. Judul utama, ini kan judul utama, font size 18. Subjudul dia 14. Catatan kaki 10. Teks itu 12. Diketik 2 spasi. Ini harus diingat ini. Nah, kalau sudah kita ingat ini, maka kita masuk kepada yang tadi. Yang ini.
Nah, jadi ini font 18 Times Roman bold ya, baru di enter apa namanya di center di tengah. Lalu ini supaya kita gunakan ke seluruh judul. Maka tadi ini caranya. Setelah ini baru masuk tadi ke format. Ya. Mungkin di laptop kalian ada format ya, ada tulisan format di laptop kalian. Kalian sudah buka kan apa kalian kan? Apa namanya? Contoh punya kalian sudah buka semua. Sudah, Pak. Pak. Nah, di sininya ada format. Kalau di saya tidak ada format. Ada, Pak. Ya. Karena beda-beda setiap komputer kan beda-beda apanya bentuknya. Di sini saya tidak punya format, tapi saya akan di sini saya punya di sini. Dia ada format update heading. Ini kan kalau saya di sini update heading to match selection kalau saya. Tapi kalau kalian tadi buatlah dia ini sebentar ya, karena dia saya akan buat ini format Times Roman 18 baru tengah bold. Nah, jadi kalau di saya ini model di laptop saya ini tidak ada format. Jadi saya modifikasi dari sini. Dari sini kan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian nanti klik format itu, setiap judul buat kalianlah heading satu. Nah, misalnya ini tadi abstrak. Ini coba saya coba abstrak ya. Buatlah dia menjadi heading satu. Nah, kalau saya ini memang sebentar supaya jangan capek. Kalau saya masih dia ulang-ulang ya. Di model laptop saya ini tidak ada dia format. Mungkin ada bentuk lain dari bahasa format. Apakah ada format? Gambar kuas mungkin Pak di situ formatnya Pak. Di sini ya. Iya Pak. Oke ya betul. Hanya saja tulisannya nggak ada Pak. Ya. Jadi kalau sudah kita format dia, baru kita klik di sini. Nah, ini. Jadi gambar kuas. Kalau di Mac dia gambar kuas. Lalu kalau di laptop apa yang lain dia pakai format. Ini kita klik ini. Oh, ini harus 2 kali ya. Di klik setiap judul. Kalian kliklah setiap judul supaya dia menjadi heading satu. Jadi judul kalian semua. Berarti ini kan habis ini bab 1. Baru bab 2. Baru bab 3. Bab 4.
lagi 5. Baru terakhir itu kan daftar pustaka. Baru setelah daftar pustaka mungkin lampiran, kalau ada lampiran. Daftar riwayat hidup. Nah, baru kita kembali ke awal, ke bab 1 tadi. Nah, baru yang ini tetap enter 1. Ini kan sudah kalau dalam format itu dia fonts 14. Font 14 dia masuk heading 2. Heading 2. Baru kita format dia 14 Times Roman, black, hitam, bold. Baru kita masukkan nomornya. 1. Oh iya, 1 ya. 1.1. Wah, dia tidak ada. Berarti kita harus tulis sendiri. 1. 1.1.1. Jadi kita atur jaraknya. Nah, ingat di sini 1.1 jangan buat titik. 1.1 tak usah titik. Baru tadi ini kita buat spasi 2 ya. Spasi 2. Kontrol 2. Jadi ingat ini tak usah titik. 1.1. Tak usah 1.1 titik, enggak usah. Nah, tak usah titik di sini. Baru ini tadi format dia. Lagi. Baru bawa ke 1.2. Nah, ini. Baru format lagi. 1.3. Format lagi 1.4. Format lagi 1.5. Format lagi 1.6. Format lagi 1.7. Ini sudah habis ya. Baru masuk bab 2. Ini juga di enter. Lalu ini format heading 2. Heading 2. Kemudian dia Times Roman 14 black bold. Baru di sini dia tadi 1.1. Baru kita atur jaraknya.
Lalu kita hari ini kontrol 2 ya, 2 spasi 2. Ya, ya, Bang. Iya, Bang, ya, Bang. Bapak ngajar kok. Lalu Ya, emang ya, kita tipnya, buat Bang. format ini heading 2 ya. Kita format heading 2. Ini kita lihat dulu. Rangka teoritis. Ini bukan 1 ya, 2 ya. Sorry. Bukan 1 tapi 2. 2.1. Ya, rangka teoritis. Baru kita cari 2.2. Ini banyak sekali apa ini. Anak beranak ini. 21 sini 1. Banyak sekali apanya. Nah, masih 21. Ini 22. Kita sini. Baru kita format lagi ke 23. Ini 2 berapa tadi? Ini 2. Rangka konseptual. Kita saya buat 23. 23. Ya. Baru nanti kita masuk kepada heading 3. Di bab 3 ini, di bab 2 ini. 2 ini jadi heading 3 yang ini. Heading 3. Nah, heading 3 dalam peraturan kita dia tetap menjadi 12. Ya, tidak tidak 14 dia, tetap dia ini 12. Times Roman 12 black bold baru penomorannya 2.2.1. Jadi ini dia. Berarti ini saya harus 14 ya. Bukan 12, 14 ya. 14. Spasi 2. Baru kita format ke 2. Bukan 22 ya, 21. Sorry, 2.1.1. Ya, 2.1.1. Kalau kita cari 2.1.2. Wah, ini berarti yang heading 4 nanti. Kita cari 2.1. 2.1.1. Ini heading 3. Baru satu ya, yang 2.3. Kita format
Selesai. Memang harus sabar kita yang mengatur ini. Artinya ini pekerjaan finishing sebenarnya. Setelah selesai skripsi kita atau karya kita ya. Bentar, kita lihat dulu. Nah, itu sudah selesai heading 3 ya. Sekarang ini kita masuk pada, ini kan heading 1, heading 2, heading 3. Ini heading 4, 211, 211 ini. 2111 lagi. Ini heading 4. Kita buat ini heading 4. Ya, 14 ya. Baik. Times Roman. Ini 21 dik 1 titik 1. Ini dia heading 4 ini. Kita atur dulu. Nah, jadi ini kita format. Kita format lagi. Ini kenapa nggak bisa format? Ini format. Kenapa dia nggak bisa diformat ini? Oke, ini kita contohkan sudah selesai di bab 2. Terlampau banyak sekali apa di bab 2 ini. Kita masuk ke bab 3. Bab 3, ini kita enter lagi. Ini heading 2. Lalu kita format 14 Times Roman, baru tiga satu. Lalu format ya belum, ini harus spasi 2. Kita format format lagi. Kita format
Kita ambil contoh-contoh saja ya, karena ini banyak sekali. Ya, tidak usah semua kita buat ini. Baru masuk ke ini heading 3. Heading 3. 14 Times Roman bold, kemudian satu, lalu kita geser, lalu kita format, format ini. Nah, ini contoh ke bab 3. Tidak semua kita contohkannya. Kita masuk ke bab 4. Intinya supaya kalian sudah tahu secara urutan-urutannya. Ini heading 1. Ini heading 2. Ini heading 2. Lalu Times Roman 14, baru dia format. Ini 4 ya. Empat titik satu. Ini untuk heading 2. Baru heading 2. Baru kita cari heading 3 di bab 4 ini. Ini heading 1, heading 2. Ini masih heading apa ya? Heading 2 ini. Ini heading 2. Oke, sekarang kita masuk ke bab 5, karena di bab 4 ini tidak ada heading 3. Ini panjang sekali bab 4-nya. Ke bab 5. Nah, ini tadi heading 1. Ini heading 2. Times Roman bold black 14 format. Ini 51. Dia spasi 2 format
kesimpulan. Oh. Saran. Berarti ini ada heading 3. Dia punya kesimpulan teoritis, kesimpulan apa namanya, praktis. Karena nggak ada istilah ini sebenarnya, tapi ya kita bikin aja dengan heading 3. Heading 3 Times Roman 14 bold hitam. Ini 11. Kemudian ini heading 3. Baru ini heading 3. Times Roman 12, 14 black. Lima dua satu ya. 5 2 1. Kita format. Oke, habis. Nah, ini kita sudah selesai membuat format apanya semua, headingnya. Sekarang kita akan membuat daftar isinya. Daftar singkatan daftar isi. Nah, kita klik references ya, references. Lalu setelah itu kita klik table of contents. Klik table of contents. Klik dia formal. Ini ada formal, ini klasik, ini temporary, ini formal. Untuk tesis atau skripsi itu harus formal. Lalu kita klik, lalu kita tunggu. Jadi mesin akan bekerja secara otomatis untuk menyusun daftar isi sesuai dengan halaman-halaman yang ada pada file kita. Ini agak lama karena jumlah halamannya banyak sekali. Nah, ini sudah selesai. Nah, dia ini kayak kurang pas ya. Kenapa dia mengalami seperti ini? Coba kita ulangi lagi, mungkin ada kesalahan teknis ini. Ini bisa kita apa namanya? Kita delete ya. Semua ini kita delete bisa. Tadi ini harus di tengah ya. Kita buat di tengah tadi. Baru kita klik reference, table of contents, baru kita pilih formal. Ya, sudah lebih bagus. Jadi table of contents ini bisa kita hapus karena sudah ada di atas daftar isi. Nah, jadi dia sudah menyusun sendiri secara otomatis halaman-halaman dalam
file kita. Nah ini, jadi kita tidak capek lagi untuk menyusun halaman setelah kita print out semua, lalu kita susun halaman demi halaman, membuka halaman-halaman, lalu ketika terjadi perubahan, lalu kita sibuk lagi mengatur halaman-halaman itu. Ini menolong kita untuk mengerjakan skripsi atau membuat artikel-artikel kita. Lalu kalau kita misalnya klik ini, kita akan langsung masuk ke situ. Nah ini kan. Nah, jadi ini apanya menolong kita untuk melihat apa kerja kita. Nah, jadi begitu caranya membuat daftar isi secara otomatis. Nah, apakah ada kendala di laptop kalian atau kalian menyusun apanya? Ada kendala atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya Pak, Ya silakan. di sini saya tidak ingin bertanya Pak, cuman saya ingin memberikan sedikit perbandingan ya Pak dalam hal membuat daftar isi. Nah, tadi kan yang disuruhkan Bapak kan dan juga melalui YouTube itu kan kita harus membuat, misalkan mengubah Times Roman lagi, ukuran huruf lagi, baru kemudian kita membuat lagi nomor-nomornya. Nah, kendala di sana nanti lupa, tadi nomor berapa ya, nomor berapa gitu. Nah, jadi di sini saya Pak, memang saya juga pernah belajar dari YouTube tentang pembuatan daftar isi tersebut Pak. Jadi saya belajar, kemudian ada cara lain, satu cara lain, itulah salah satu caranya. Cara lainnya, saya tidak memakai heading, tapi ada di laptop kita di reference tadi yang disebutkan. Sebentar Pak. Nah, ini baru saya buat tadi barusan. Kebetulan saya salah satu editor dari senior kita yang udah yudisium. Nah, ini baru saya buat. Caranya saya bukan memakai heading, tapi di sini ada bacaan add text. Nah, di sini ada level 1, level 2, level 3. Level 1 ini adalah heading 1, level 2 heading 2, level 3 heading 3. Jadi, kemudian saya membuat bukan dari, kalau misalkan kita bikin dari ini ya Pak. Nah, ini bab 1. Bab 1 ini kan kita buat langsung di sini, heading 1. Kita ubah lagi hurufnya menjadi Times Roman apa. Ini tidak, langsung saja di sini add text, baru pilih level 1. Ini kan Pak, level 1 udah berubah, jadi tinggal di apa aja dibuatkan. Nah, misalkan ini latar belakang masalah. Tadi kan Bapak contohkan, nah kita bikin misalkan heading tadi, berubah dia semua. Hurufnya berubah, angkanya hilang. Tapi kalau memakai add text ini, add text ditambahkan di sini, ini kan level 2. Klik aja level 2, ini langsung seperti ini tetap Pak. Nomornya tetap ada, cuman yang berubah itu adalah bukan huruf, hanya warnanya saja berubah jadi warna biru. Dan nanti mengenai warna nanti mungkin sekaligus saja nanti kita ubah setelah selesai membuat daftar isi ini. Ya. Jadi kemudian saya juga misalkan di sini ini juga begitu, identifikasi masalah. Kalau dibuat levelnya ini tidak hilang nanti. Huruf apanya, ukuran huruf tidak hilang, kemudian warnanya juga hanya berubah warna. Jadi nanti kalau mengenai warna nanti sekaligus saja nanti dibuat warna hitam. Nah, itu mungkin sedikit perbandingan dari saya Pak. Mengapa saya juga tadi ini baru saya buat tadi ini daftar isi dan saya cek halamannya memang sesuai. Sebentar Pak. Ini daftar isinya. Ini semua. Dan kemudian ini juga bisa diubah hurufnya semua. Klik saya sekali, baru Ctrl A, kemudian pilih huruf Times Roman semua. Tadi kan itu kan Calibri. Kemudian kalau mengubah halaman, di sini kan ada Pak, mengubah halaman bukan di samping angka 15 misalkan, kalau kita hilangkan ini, hilang semua. Nah, hilang semua. Jadi yang saya pelajari, kalau mengubah halaman dia, dibuatkan saja dari sedikit begini. Harus hati-hati. Nah, begini.
Jadi hapuskan, rubah halamannya. 16 misalkan. Kalau ada yang tidak sesuai halamannya. Nah, jadi supaya tidak bingung juga nanti kawan-kawan yang lain. Inilah hasilnya semua. Jadi bisanya dihilangkan apanya nih? Apanya nih? Klik kanan sampingnya. Dari bawah. Jadi bagus dia gini. Itu mungkin Pak perbandingan dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, itu silakan cari searching di internet lagi soal perbandingan-perbandingan. Tidak masalah. Itu kan berbagai macam model menyusun daftar isi secara otomatis. Bisa dari level, bisa dari headings. Nah, yang kita pelajari hari ini headings, dan nanti kalau misalnya teman-teman yang lain ingin belajar dari level, boleh. Dan tidak hanya level, banyak sekali format-format cara menggunakan model untuk menulis daftar isi otomatis. Tidak hanya satu. Nah, ini kan yang kita pelajari masih satu. Nah, kalau nanti kalian menggunakan model lain, silakan. Nah, yang mau kita pelajari sekarang ialah bagaimana kalian menulis daftar isi secara otomatis. Entah itu model mana, tidak apa-apa. Nah, ini dalam rangka memudahkan kalian menyusun daftar isi sehingga tidak menghabiskan energi dan waktu saat kalian menyusun daftar isi. Sekarang selama ini kan kalian menulisnya secara manual. Kalau manual, waktu sudah mepet, kalian tidak bisa mengejar menyelesaikan skripsi dengan baik. Tetapi kalau sudah kalian mengenal cara membuat otomatis, kalian tidak akan tergesa-gesa mengerjakannya. Jadi soal bentuk model dari mana dia membuat dia otomatis, ya terserah kalian pilih mana. Mau pilih dari level, mau pilih dari heading, silakan. Tapi yang jelas Microsoft sudah menawarkan itu semua di kita, di laptop kita. Persoalannya ialah terkadang kita tidak tahu mengoperasionalkan yang sudah disiapkan oleh Microsoft. Kita hanya pengguna yang tidak mau mengeksplor laptop kita atau fasilitas yang diberikan oleh Microsoft atau Word Office. Itu saja. Jadi banyak sekali yang sudah disediakan oleh Microsoft. Itu tanpa bayar ya, tanpa bayar. Nah, tapi kalau mendelay besok, itu pun sudah gratis, bukan berbayar. Nah ini, jadi pengetahuan yang kita bahas sekarang, sebenarnya ini bukan barang baru, ini sudah barang lama. Cuma terkadang mahasiswa tidak mampu mengeksplor dirinya untuk melihat jasa-jasa yang sudah ditawarkan oleh Microsoft Office sendiri. Gitu ya, jadi tidak masalah mau kau pakai level atau pakai heading, terserah. Ya, yang lain ada kesulitan menuliskan daftar isinya. Artinya ini hanyalah semacam pemantik untuk kalian bisa mendalami, mengeksplor lagi. Ini pemantik. Nah, tidak harus seperti ini. Boleh kalau kalian bisa mengeksplor lagi di internet atau di laptop kalian, silakan. Artinya laman ini semua ini berfungsi ini kan ini ada di home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, ini Jotero. Kalau kalian sudah download Jotero dia punya kalian, ini sudah dilengkapi semua untuk mengerjakan seluruh pekerjaan kita dengan praktis. Nah, terkadang kita tidak tahu apa fungsi-fungsinya ini semua. Nah, tidak kita gunakan secara maksimal. Sama seperti handphone kita beli handphone kita, tapi paling-paling sekitar 10% dari fungsi handphone itu yang masih kita gunakan. Padahal dia sudah smartphone, tapi kita tidak menggunakannya dengan maksimal. Sama dengan laptop ini semua. Kita tidak bisa gunakan secara maksimal apa yang disediakan oleh fitur-fitur ini. Ini semua kita hanya operasional. Mau 3 dimensi ada. Ini kan ada gambar 3 dimensi. Tapi bagaimana kita menggunakan
menggambar 3 dimensi, ini kita belum tahu menggunakannya. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi hari ini kita belajar bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, kalau kalian nanti misalnya tidak tidak merasa cocok menggunakan heading, silakan cari yang tadi yang disampaikan oleh Andre Vincent dari Level. Tergantung jenis laptop yang kita gunakan kan. Nah, gitu ya. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan melanjutkan praktik apa namanya, penulisan daftar isi kita di makalah-makalah kita yang ada atau kepada tulisan-tulisan kita yang hendak kita kirimkan. Kalau mau kirim ke artikel jurnal ya, nanti jurnal akan meminta misalnya kalau daftar ini. Jadi kalau sudah dia Tidak kedengaran, Pak. Tidak kedengaran, Pak. tidak kedengaran. Oke, nanti lanjutkanlah penggunaan daftar isi secara otomatis ini di file-file kalian yang lain atau untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Kan nanti akan kalian mengerjakan makalah-makalah atau seminar-seminar nanti. Jika sudah ada seminar praktika, misalnya atau seminar dogma, seminar sejarah, nah, supaya dosen itu melihat, wah hebat sekali makalah kalian, makalah orang ini punya daftar isi gitu. Memang saya lihat memang di kampus kita tata cara penulisan makalah pun belum tamat kan, karena tata cara penulisan makalah itu harus punya format yang harus diikuti. Kalian mengikuti pembina yang disampaikan oleh GMKI dulu, bagaimana cara membuat makalah ilmiah, GMKI STT. Nah itu harus diikuti. Nah, kalau misalnya kalian ingin makalah atau seminar kalian itu bagus, buatlah makalah dengan baik. Pakai daftar isi, pakai rumusan masalah dan sebagainya. Itu nanti menolong kalian juga untuk menulis seminar proposal kalian di semester depan. Begitu ya, jangan berhenti berlatih. Kalau hanya kalian ingin kalian kerjakan hanya sekarang, hanya sekali ini, nanti kalian tidak akan terbiasa, lalu lupa. Gitu. Jadi kalau ada file-file kalian yang sudah kalian buat, silakan aja diulang-ulang. Contoh dilatih ya, maksudnya dilatih supaya terbiasa. Oke, kalau tidak ada lagi, ya pertemuan kita sampai di sini dulu. Dan minggu depan kita akan masuk pada ujian tengah semester. Ya, dipersiapkanlah dari apa yang kita pelajari selama setengah semester ini. Baiklah, kalau begitu silakan Komti menutup dengan doa atau menyuruh teman kita yang lain untuk berdoa. Baik, terima kasih Pak. Untuk menutup kita dengan doa, perkuliahan kita ini kami sampaikan kepada Nova Siburian. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kuliah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkah dan kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memulai dan mengakhiri proses perkuliahan kami melalui via Zoom. Ya Bapak, berkatilah pelajaran yang diberikan dosen kami kepada kami, agar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat dosen kami, bila Tuhan memberkati dosen kami, berilah dosen kami panjang umur, kesabaran dalam mendidik kami. Mahasiswanya ya Bapak, sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami, bila Tuhan yang memberkatinya agar berjalan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat mengikuti ibadah ya, ibadah kampus, dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa minggu depan. Horas menjujua, Yahobu. Yahoba. Jujur Pak. Jujur Pak. Jujur Pak.